Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas materi tentang uji normalitas data, yaitu pada mata kuliah statistik lanjut. Kali ini saya akan bersama partner saya, yaitu Yudiansa, yang nantinya akan membahas contoh soal, yang itu secara manual. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama adalah pengertian dari uji normalitas data. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Nah, untuk mencari uji normalitas data, kali ini saya akan menggunakan metode chi-square. Yaitu adalah metode chi-square atau X2 untuk menguji goodness of fit. Distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Tahapan chi-square yaitu yang pertama yaitu membuat hipotesis. Misalnya HO-nya di sini adalah data titik-titik berdistribusi normal, sedangkan HA-nya ini adalah kebalikan dari HO-nya, yaitu misalnya data titik-titik tidak berdistribusi normal. Nah, tahap yang kedua yaitu adalah pengujian hipotesis, yaitu yang pertama adalah menentukan banyak data atau N. Yang kedua adalah menentukan rata-rata atau mean data. Yaitu rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jika menggunakan Excel itu rumusnya adalah sama dengan average, yaitu data ke 1 sampai data ke N. Yang C di sini adalah menentukan standar deviasi data. Nah, rumusnya di sini adalah data ke 1 dikurangkan dengan min, lalu dikuadratkan, selanjutnya dibagi dengan banyak data dikurang 1. Dapatlah hasil 1. Yaitu lakukan sampai data ke N atau data terakhir sehingga dapat hasil sampai N. Jumlahkan seluruh data hasil 1 sampai hasil N, lalu hasil penjumlahan tersebut diakarkan. Diperbolehkan nilai standar deviasi jika menggunakan Excel, yaitu rumusnya adalah sama dengan SCDIP.S. Kemudian blok data ke 1 sampai data ke N. Yang ke D di sini adalah menentukan jangkauan, yaitu data paling kecil dikurangkan dengan data yang paling besar. Kemudian yang kelima di sini menentukan banyak kelas, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3.3 dikali log N. Kemudian yang F di sini menentukan panjang kelas, yaitu banyak data dalam satu kelas interval dengan rumus L sama dengan J dibagi K, ya, atau jangkauan dibagi banyak kelas. Dan yang G di sini adalah membuat kelas interval dengan banyak kelas K dan panjang interval L. Nah, setelah dibuat kelas interval, tentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah ini sama dengan batas bawah dikurang 0,5 atau bilangan bulat. Kemudian jika bilangannya desimal di sini berarti batas bawah dikurang dengan 0,05.
Kemudian untuk menentukan tepi atas yaitu batas atas dikurangkan 0,5 untuk bilangan bulat dan 0,05 untuk bilangan desimal. Misalnya interval yang kita buat contohnya itu 7 sampai 12. Batas bawahnya adalah 7 dan batas atasnya adalah 12 dan ini termasuk bilangan bulat. Yang I di sini menentukan nilai Z hitung untuk tepi bawah dan tepi atas. Rumusnya yaitu Z sama dengan tepi bawah dikurang X sama dikurang min dibagi dengan S atau standar deviasi. Dan jika untuk tepi atas yaitu Z sama dengan tepi atas dikurang min lalu dibagi dengan standar deviasi. Yang J di sini adalah menentukan Z tabel. Z tabel ini dicari dengan cara membuat Z tabel pada Microsoft Excel yaitu dengan mengklik sheet baru pada Excel. Lalu pada A2 ketik angka -2. Kemudian A3 ini diketik dengan minus 1,9. Lalu pada A4 diketik min 1,8 lalu blok. Kemudian tarik tanda plus ke bawah sampai menuju angka 3. Pada B1 ketik 0,00. Kemudian pada C1 ketik 0,01 sampai K1 yaitu 0,09. Lalu pada B2 tuliskan rumus Excel yaitu sama dengan norm HDIS dalam kurung A2 dikurang B1. Lalu tekan enter. Lalu tarik ke samping dan tarik ke bawah. Lalu Z tabel ditentukan dengan melihat nilai Z hitung. Misalnya Z hitung pada kelas 1 sama dengan negatif 1,09 yang artinya adalah negatif 1,0 dan 0,09. Maka pada tabel Z yang sudah dibuat pada kolom A, cari nilainya yang negatif 1,0, lalu pada garis yang paling atas cari nilai 0,09. Lalu cari titik temunya. Kemudian yang K ini adalah menentukan luas Z tabel atau PI. Nilai lihat yaitu dengan melihat nilai Z hitungnya. Jika nilai Z hitungnya sama-sama negatif, maka nilai Z tabel pertama ini dikurangkan dengan nilai Z tabel data yang kedua. Kemudian jika terdiri dari data positif dan negatif, maka jumlahkanlah Z tabel data pertama dan data yang kedua. Kemudian jika tanda Z hitungnya ini sama-sama positif, maka data kedua ini dikurangkan dengan data yang pertama. Kemudian yang L di sini adalah menentukan frekuensi atau OI, yaitu cari banyak data sesuai dengan interval yang dibuat. Kemudian yang M di sini ialah menentukan EI, yaitu sama dengan PI dikali dengan banyak data. Kemudian di sini menentukan C kuadratnya yaitu sama dengan OI dikurang EI dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan EI. Kemudian lalu jumlahkan seluruh nilai C kuadrat, maka dapatlah nilai C kuadrat hitung. Kemudian tentukan nilai C kuadrat tabel dengan cara menentukan alfa 5%. Kemudian DK-nya ini yaitu adalah banyak kelas dikurang 1, lalu lihat pada tabel C kuadrat. Kemudian barulah kita membuat keputusan yaitu dengan ketentuan jika C kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan C kuadrat tabel, maka HO-nya ini diterima. Barulah setelah kita membuat keputusan masuk ke kesimpulan. Jadikan kalimat HO atau HA yang diterima sebagai kalimat kesimpulan. Oke, mungkin sampai di sini saja materinya. Kali ini saya akan menyerahkannya kepada teman saya yaitu Yediansah yang akan membahas contoh soal secara manual dan kemudian dilanjutkan lagi dengan saya yang akan membahas contoh soal uji normalitas data menggunakan Excel. Perkenalkan, nama saya Yudiansah dan teman saya Zaki Mutakin.
Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang normalitas data, yang dimana di sini ada data-data nilai ulangan siswa di SDN bersama. Dan baiklah, mempersingkat waktu, tahap yang pertama yaitu hipotesis. Yang dimana HO adalah data nilai ulangan siswa di SDN bersama distribusi normal. Sedangkan HA-nya adalah data nilai ulangan siswa di SDN distribusi tidak normal. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yang dimana tahap kedua adalah pengujian hipotesis. Yakni N sama dengan 26, sedangkan mean atau min rata-ratanya yaitu rumusnya sigma xi dibagi N sama dengan jumlah seluruh data yaitu 2022 dibagi N, yang dimana N itu memiliki angka 26 sama dengan 2022 dibagi 26 dan menghasilkan 77,77. Dan selanjutnya yaitu jangkauan atau J, disimbolkan dengan J, jangkauan, yang dimana data yang paling besar itu dikurangi dengan data yang paling kecil, yang dimana data yang paling besar di sini adalah 89 dikurang 73 sama dengan 16 hasilnya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu banyaknya kelas, yang dimana disimbolkan menjadi K, yang dimana banyaknya kelas ini rumusnya yaitu 1 ditambah buka kurung 3,3 kali log n. Inilah rumusnya banyak kelas. Sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 kali log n-nya yaitu 26 tutup kurung. Hasilnya yaitu 1 ditambah 4,67, dan 4,67 ini dapat dari 3,3 dikali log 26. Jadi hasilnya 4,67, dan 1 ditambah 4,67 hasilnya yaitu 5,67, yang dimana dibulatkan menjadi angka 6. Selanjutnya yaitu panjang kelas, yang dimana disimbolkan dengan L, huruf L, yang dimana di sini rumusnya yaitu jangkauan atau J dibagi K, yang sama dengan 16 dibagi 5,67, yang dimana hasilnya yaitu 2,8 atau dibulatkan menjadi 3.
Pembahasan selanjutnya yaitu standar deviasi, yang dimana di sini rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma buka kurung XI dikurang mean tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Untuk mencari data-datanya kita mengambil data yang paling kecil. Angka yang paling kecil ya ini 73. XI-nya ya yang pertama 73. Dan yang kedua 73 lagi. Dan yang ketiga kita pindahkan lagi ya ini 73 lagi. Dan selanjutnya 74, 84, dan yang terakhir 89. Selanjutnya kita akan mencari XI dikurang mean, yang dimana meannya kita tulis lagi biar tidak lupa. X nya atau meannya yaitu 77,77 dan yaitu 73 dikurang 77,77 dan hasilnya yaitu min 4,77. Dan yang kedua dilakukan secara berulang dengan cara yang sama, yaitu 73 dikurang 77,77 dan hasilnya sama, yaitu min 4,77. Dan yang ketiga caranya sama dan hasilnya juga sama karena angka yang sama. Dan yang keempat yaitu 74 dikurang meannya yakni 77,77 dan hasilnya yaitu min 3,77 dan seterusnya, dilakukan dengan cara yang sama secara berulang-ulang. Setelah kita mencari XI dikurang mean, kita akan mencari XI dikurang mean pangkat 2, yang mana kita akan mencarinya dengan hasil dari XI kurang X dipangkatkan menjadi 2 dan hasilnya di sini yaitu XI dikurang X pangkat 2. Yakni seperti min 4,77 dipangkatkan menjadi 2 yaitu hasilnya 22,75. Dan yang kedua dilakukan dengan cara yang sama secara berulang-ulang yaitu min 4,77 dipangkatkan menjadi 2 dan hasilnya sama 22,75 dan hasilnya sama 0,75. Dan yang keempat yaitu min 3,77 dipangkatkan menjadi 2 yaitu hasilnya 14,21 dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Dan setelah mencari XI kurang mean pangkat 2, kita akan menjumlahkan dari 22,75 ditambah 22,75 ditambah lagi 22,75 sampai terakhir 126,4 dan jumlahnya atau hasilnya adalah dapatlah jumlahnya atau hasilnya yaitu 430,62. Baiklah, setelah kita mencari semua data standar deviasi, kita akan menulis rumusnya kembali, yakni S sama dengan akar sigma buka kurung XI kurang mean tutup kurung pangkat 2 dibagi N kurang 1 sama dengan hasil yang tadi yakni 430,62
430,62 dibagi 25. Dapat 25 karena n-nya 26 dan dikurang 1 menjadi 25. Dan dibagi lagi, dan hasilnya yaitu 17,22 dari hasil ini. Dan pada akhirnya kita akarkan lagi menjadi hasilnya yaitu 4,15. Setelah kita menyelesaikan tahap yang kedua, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengubah data ke dalam bentuk tabel distribusi, yang dimana kita akan mencari intervalnya terlebih dahulu, yang dimulai dari data yang paling kecil, yaitu angka 73, yang akan ditambahkan panjang kelas yaitu angka 3, sehingga dapatlah hasil 73 sampai 75. Karena ini ditambahkan 3 panjang kelasnya. Kenapa jadi 75? Karena dihitung dari angka 73, 74 dan 75. Yang kedua yaitu 76 sampai 78. Nah, setelah kita mencari intervalnya, kita akan mencari frekuensi dari 73 sampai 75, di mana angka 73 dan 75 ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan frekuensinya yaitu 9. Dan angka 76 sampai 78 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi frekuensinya 10. Yang terakhir 88 sampai 90. Di sini hanya satu, yaitu angka 89. Jadi frekuensinya 1. Baiklah, setelah kita mendapatkan frekuensi dari angka-angka interval tersebut, maka kita jumlahkan angka frekuensinya. 9 ditambah 10, 19, ditambah 1, 20, ditambah 5, 25, ditambah 0, 25, ditambah 1, 26. Jadi hasil dari frekuensinya yaitu 26, yang dimana itu adalah n yang di awal tersebut. Selanjutnya, setelah frekuensi, kita akan mencari tepi bawah, yang dimana di sini batas bawah dikurang 0,5. Yang pertama, batas bawahnya yaitu 73. Jadi 73 dikurang 0,5, jadi hasilnya di sini 72,5. Jadi kita tulis 72,5. Dan yang kedua 76 dikurang 0,5 dan hasilnya 75,5. 75,5. Kemudian di akhir 88 sampai 90 kita akan mengurangkan batas atas, yaitu angka 90 dikurang 0,5, maka dapat hasilnya yaitu 89,5. Dan inilah hasil dari tepi bawah. Baiklah, setelah kita mencari tepi bawah, kita akan mencari Z hitung, di mana di sini Z hitung sama dengan tepi bawah dikurang mean dibagi standar deviasi. Baiklah, Z hitung sama dengan tepi bawahnya yaitu 72,5 dikurang mean, di mana meannya 77,77 dibagi SD, SD-nya sama dengan 4,15, maka hasilnya yaitu min 1,27.
Baiklah, yang kedua, selanjutnya yang nomor 2 yaitu Z hitung dikurang tepi bawah. Tepi bawahnya yaitu 75,5 dikurang 77,77 sebagaimannya dibagi SD standar deviasi yakni 4,15 dan hasilnya yaitu min 0,55 dan seterusnya itu dilakukan dengan cara yang sama secara berulang-ulang. Setelah kita mencari Z hitung, kita akan mencari Z tabelnya, di mana kita akan memisahkan angka-angka min, 27 menjadi min 1,2 dan 0,07. Dan yang kedua yaitu min 0,55 menjadi min 0,5 dan 0,05. Yang terakhir yaitu 2,83 dan dipisahkan menjadi 2,8 dan 0,03. Dan setelah kita memisahkan angka-angka tersebut, kita akan mensejajarkan dan mencari Z tabelnya, yakni yang pertama min 1,2 dan 007 kita sejajarkan dan dapatlah hasilnya yaitu 0,102. Dan yang kedua min 05 kita sejajarkan dan 005 kita sejajarkan dengan cara yang sama dan hasilnya yaitu 0,291. Dan yang terakhir 2,8 dan 0,03 kita sejajarkan lagi dan hasilnya yaitu 0,997. Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mencari luas Z tabelnya. Jika ingin mencari luas Z tabelnya, kita akan melihat Z hitungnya, yaitu jika apabila negatif ketemu negatif maka sama dengan Z tabel 1 dikurang Z tabel 2. Jika positif ketemu negatif maka sama dengan Z1 ditambah Z2 Z tabel 2. Jika positif ketemu positif maka sama dengan Z tabel 2 dikurang Z tabel 1. Dan yang pertama yaitu negatif 1 di 27 dan negatif 0,55 sama dengan 0,102 dikurang 0,291 maka hasilnya negatif 0,19 dan yang kedua yaitu 0,55 dan 0,18 sama dengan 0,291 ditambah 0,508 maka hasilnya sama dengan 0,80. Dan yang terakhir 2,34 dan 2,83 sama dengan 0,997 dikurang 0,988 dan hasilnya adalah 1,99. Baiklah, setelah ini kita akan mencari EL-nya, yaitu frekuensi dikalikan dengan N yang dimana N ini adalah 26. Maka frekuensinya 9 dikali 26, maka yang pertama hasilnya yaitu 234. Dan yang kedua yaitu 10 dikali 26 yang dimana hasilnya yaitu 260.
Yang terakhir yaitu 1 dikali 26, maka hasilnya yaitu 26. Begitulah kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan mencari OIL. Ya, dimana OIL ini adalah mengurangi frekuensi dikurang EL, yang dimana 9 dikurang 204 hasilnya yaitu min 225. Dan yang kedua yaitu 10 dikurang 260 dan hasilnya yaitu min 250. Dan yang ketiga yaitu 1 dikurang 26, maka hasilnya yaitu min 25 atau negatif 25. Dan yang terakhir yaitu 1 dikurang 26, maka hasilnya yaitu negatif 25. Baiklah, kita akan mencari C kuadratnya, itu lewat OLEL, yang dimana OLEL ini dipangkatkan 2, min 225 dipangkatkan 2 dan dibagi 234, dan hasilnya yaitu 216,35. Dan yang 02 yaitu melakukan dengan cara yang sama, yaitu min 250 dipangkatkan 2 dan dibagi 260, dan hasilnya yaitu 240 di koma 38. Dan yang ketiga itu dengan cara yang sama juga, yakni min atau negatif 25 itu dipangkatkan 2 dan dibagi 26, dan hasilnya yaitu 24,04. Dan yang terakhir adalah negatif 25 dipangkatkan 2 dan dibagi 26, dan hasilnya ya 24,04. Kemudian kita akan menjumlahnya C kuadratnya menjadi C hitung. Semuanya menjadi 625 hasilnya. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap ketiga. Yang dimana tahap ketiga di sini yaitu membuat keputusan. Tahap ketiga yaitu membuat keputusan. Dan alfa sama dengan 5% atau 0,05, dengan n nya sama dengan 26, dk nya sama dengan n dikurang 1, yakni sama dengan 25, karena n 26 sedangkan dikurang 1, ya ini hasilnya 25. Kemudian kita akan mencari tabel C kuadrat pada gambar tabel C kuadrat. Kemudian kita akan mencari C tabel pada gambar C tabel kuadrat. DK sama dengan 25 dan tahap signifikansinya 5%, maka akan menghasilkan C tabel sama dengan 37,625. Inilah hasilnya. Jadi ketentuannya di sini HO diterima jika Cihitungnya lebih kecil atau sama
dengan cheatable ya. Cihitungnya di sini, cihitung memiliki simbol gini, cheatable. Dan cihitungnya yaitu 625 dan cheatable-nya 37,652, lebih besar, dan cihitung lebih besar dari cheatable. Keputusan HO ditolak. Soalnya HO-nya ditolak sedangkan HA-nya diterima. Tahap yang keempat yaitu kesimpulan. Data nilai ulangan di SDN bersama berdistribusi tidak normal. Jadi data nilai ulangan di SDN bersama itu berdistribusi tidak normal kesimpulannya. Jadi begitulah kira-kira. Mungkin sampai di sini saja cara atau metode manual uji normalitas data secara manual yang saya sampaikan. Kemudian saya akan melanjutkannya kepada teman saya yaitu Zaki Mutakin sebagai uji normalitas data menggunakan Excel. Oke, kali ini saya Zaki Mutakin akan melanjutkan uji normalitas data yaitu menggunakan Excel. Dapat dilihat di sini terdapat ada sebuah data nilai ulangan siswa di SDN bersama. Pertama-tama yaitu kita akan membuat hipotesisnya. Tahap 1 itu hipotesis, di mana HO-nya di sini adalah data nilai ulangan di SDN bersama berdistribusi normal. Kemudian HA-nya di sini adalah kebalikan dari HO-nya. Berarti HA-nya di sini data nilai ulangan di SDN bersama berdistribusi tidak normal. Oke, tahap yang kedua di sini adalah tahap pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Nah, di mana n-nya di sini adalah sama dengan 26. N ini adalah banyak datanya. Kemudian di sini min-nya yaitu sama dengan, kita akan menggunakan rumus A per X, A per HG ini. Kemudian kita blok semua datanya, lalu kita tekan enter. Selanjutnya yaitu adalah mencari standar deviasi. Standar deviasi di sini menggunakan rumus STDI DEP titik S yang ini.
Lalu kita blok lagi semua datanya, lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari J-nya di sini, yaitu kita mengkurangkan nilai data yang terbesar dikurang dengan nilai data yang terkecil. Di sini 89 dikurang 73. Lalu selanjutnya K-nya. K-nya di sini yaitu kita menggunakan rumus sama dengan 1 tambah buka kurung sebanyak 2 kali, lalu 3,3 dikali buka kurung lagi log sama dengan 26, kita tutup kurung sebanyak 4 kali ke 4, lalu kita tekan enter. Jadi dapatlah hasilnya 5,6. Kita bulatkan saja di sini menjadi 6. Selanjutnya yaitu kita mencari L. Di mana L ini adalah J kita bagi dengan K yang ini, 16 dibagi K, dapatlah hasilnya 2,8. Kita bulatkan saja di sini menjadi 3. Setelah kita menyelesaikan tahap yang kedua, yaitu pengujian hipotesis, kita akan masuk ke tabel distribusi, di mana kelasnya di sini terdapat ada 6. Maka akan kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya kita akan mencari intervalnya. Interval ini didapat dari data di sini. Kita tulis data yang paling kecil yaitu 73. Karena di sini panjang kelasnya adalah 3, maka 73 ini akan kita tambahkan 3 yang dimulai menghitungnya dari angka 73, misalnya 73, 74, 75. Jadi interval yang pertama di sini adalah 73 sampai 75. Cara yang kedua juga sama. Yang pertama kita akan mulai dari angka 76. Kita tambahkan 3, yaitu dapatlah hasilnya 78. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu 79 sampai 81. Ini 82 sampai 84. Kemudian yang kelima 85 sampai 87. Dan yang terakhir di sini adalah 88 sampai 90. Oke. Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Frekuensi ini didapat dari jumlah ada berapa dari rentang 73 sampai 75. Mari kita hitung di sini angka yang terdapat dari 73 sampai 75, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Tulis. Kemudian angka 76 sampai 78. Kita hitung, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian selanjutnya adalah 79 sampai 81. Yaitu cuma ada satu data saja, maka kita akan tulis satu saja di sini. Selanjutnya yaitu
82 sampai 84. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian 85 sampai 87 tidak ada datanya, jadi kita tulis 0. Kemudian yang terakhir 88 sampai 90 ada satu data. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan data ini itu dengan rumus sum, kita blok, enter. Jadi hasilnya 26 sama dengan n-nya, jumlah n-nya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari tepi bawah. Tepi bawah ini didapat dari batas atas. Ini maksudnya batas bawah kita kurangkan dengan 0,5, yaitu angka 73. Kita kurangkan 0,5, maka dapatlah hasil 72,2. Gini. Tiga dikurang 0,5. Dapatlah hasilnya 73. 87,5. Dan yang terakhir di sini kita akan mengkurangkan yaitu batas atasnya, yaitu yang 90. Dikurangkan dengan 0,5 dapatlah hasil 89,5. Selanjutnya kita akan mencari Z hitung. Cara mencari Z hitung ini yaitu tepi bawah kita kurangkan dengan min, yang ini kita kurangkan dengan min atau rata-rata, kemudian kita bagi dengan S atau simpangan standar deviasi. Ini misalnya sama dengan kurung di bawah kita kurangkan dengan min 77, lalu kita tutup kurung dan dibagi SD, lalu tekan enter. Dan selanjutnya ini sama juga, di bawah dikurang min, lalu kita bagi dengan SD. Oke, jadi itulah Z hitungnya. Selanjutnya kita akan mencari Z tabel. Z tabelnya di sini sudah saya siapkan. Z tabelnya yang pertama di sini ada Z hitungnya negatif 1,27. Dimana kita cari di sini yang di sebelah kiri ini negatif 1,2 yang ini. Lalu yang bagian atasnya yaitu 0,07. Kita sejajarkan 0,07, yang ini. Kita kasih warna biar tidak lupa. Lalu kita copy lalu kita paste. Kemudian saja negatif 0,55, sini 0,5, kita sejajarkan dengan angka 5, 0,05, ini 0,05. Kita kasih warna, lalu kita copy. Oke,
Setelah kita melengkapi z-table, maka kita akan mencari luas z-table. Kita akan melihat dari z hitungnya, yaitu apabila jika nilai z hitungnya sama-sama negatif, maka nilai z tabel pertama dikurangkan dengan nilai z tabel kedua, data yang kedua. Kemudian jika terdiri dari data positif dan negatif, maka jumlahkan z tabel data pertama dan data yang kedua. Kemudian jika tanda z hitungnya itu sama-sama positif, maka data kedua dikurangkan dengan data yang pertama. Misalnya di sini kita lihat pada z hitungnya di sini sama-sama negatif, maka z tabel data pertama kita kurangkan dengan z tabel data yang kedua. Ini kita kurangkan dengan z tabel yang kedua. Kemudian selanjutnya di sini negatif dengan positif, maka z tabel yang pertama dan yang kedua ini kita tambahkan. Yang 0,291 tambah 0,508. Kemudian di sini datanya sama-sama positif, maka nilai z tabel yang kedua kita kurangkan dengan z tabel yang pertama. Ini kita kurangkan dengan ini. Kemudian di sini sama-sama negatif, jadi kita kurangkan juga data yang kedua dan data yang pertama. Kemudian di sini ini kita kurangkan. Ya. Dan ini kita kurangkan juga. Nah, jadi itulah hasil dari luas z tabel. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke EL. Menentukan EL ini artinya frekuensi kita kalikan dengan banyak data. Misalnya di sini sama dengan 9 kita kalikan dengan 26. Lalu kita seret saja ke bawah. Maka dia akan otomatis mengisi. Oke, setelah kita menentukan EL, kita akan mencari OI dan EL. Ini kita maksudnya adalah frekuensi kita kurangkan dengan EL. Misalnya di gini. 9 kita kurang dengan EL. Nah, kita tarik lagi.
Jadi dapatlah hasilnya. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya pada tabel yang terakhir di sini adalah kita akan mencari C kuadrat. C kuadrat ini adalah cara mencarinya yaitu OI dan EL ini kita pangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan EL. Seperti ini. Ini sama dengan pangkat kurung pangkat 2 lalu kita bagi dengan EL. Sudah dapat hasilnya 216,35. Dan kita tarik. Ini hasilnya tetap 0. Lalu kemudian kita akan menentukan Cihitung. Cihitung sama dengan yaitu kita akan menjumlahkan semua data yang ada di C kuadrat. Ini yaitu menggunakan rumus sum lalu kita blok. Nah, jadi Cihitungnya yaitu adalah 625. Oke, kita masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu membuat keputusan. Tahap 3 itu membuat keputusan. Di mana alfanya di sini sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian n-nya di sini sama dengan 26. Lalu dk-nya di sini sama dengan n dikurang 1, yang berarti n ini kita kurang 1 dapatlah hasilnya 25. Tentunya baru kita akan mencari C tabel. Tabel ini kita akan lihat dari tabel C kuadrat di mana dk-nya ini 25 dan tahap signifikannya itu adalah 5%, sehingga dapatlah hasil 37,652. Lalu barulah kita akan menentukannya. Ketentuan ketentuannya di sini HO diterima jika Cihitung lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan C tabel. Misalnya di sini kita tulis Cihitung, lalu di sini C tabel.
tabel dengan ketentuan hitung itu lebih kecil atau sama dengan dari Citabel. Kemudian barulah kita masukkan nilai Cihitungnya di sini, yaitu 625. 625, sedangkan Citabelnya 37,652. Ini maksudnya 37,652. Nah, dilihat di sini bahwa Cihitungnya itu lebih besar dari Citabel. Maka keputusannya di sini adalah keputusannya adalah HO ditolak, HA diterima. Karena Cihitungnya ini lebih besar dari Citabel, sehingga kesimpulannya di sini adalah 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah karena HA yang diterima, maka kita akan mengambil hipotesis yang kedua ini. Jadi kesimpulannya adalah data nilai ulangan di SDN bersama berdistribusi tidak normal. Jadi sekian mungkin materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.